Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau nunjukin 15 novel tertipis yang gue punya. Kalau mau tahu judulnya apa aja, silahkan tonton videonya sampai habis. Novel yang pertama ada Purple Eyes karya Priska Primasari. Ini tipis banget, cuma 144 halaman. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Inari. Gue bacain ya sinopsisnya. Ivar Amundsen kehilangan kemampuannya untuk merasa. Orang yang sangat dia sayangi meninggal dengan cara yang keji, dan dia memilih untuk tidak merasakan apa-apa lagi, menjadi seperti sebongkah patung lilin. Namun, saat Ivar bertemu Solveig, perlahan dia bisa merasakan lagi percikan-percikan emosi dalam dirinya. Solveig, gimana sih ngomongnya? Nih tulisannya kayak gini, Solveig, gadis yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupannya. Solveig, gadis yang misterius dan aneh. Berlatar di Trondheim, Norwegia, kisah ini akan membawamu ke suatu masa yang muram dan bersalju, namun cinta akan selalu ada bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Pemuda itu masih hidup dan gadis itu sudah mati. Gue beli novel ini tuh karena sering lihat reviewnya di Instagram, terus pas baca sinopsisnya gue langsung penasaran. Ya udah deh, gue beli akhirnya, dan ternyata gue suka banget sama novelnya, ceritanya bagus banget. Dan novel ini juga masuk dalam kategori 7 novel terbaik yang gue baca di tahun 2018. Yang kedua ini novel horor, judulnya 7 Hari di Villa Mencekam. Ini beneran tipis banget, cuma 168 halaman. Kok banyakan yang ini dibanding yang ini? Yang ini 144 halaman, yang ini 168, tapi kelihatannya lebih tebal yang ini, ya nggak sih? Tuh. Ya kan? Ini 144 halaman, ini 168. Mungkin ini kertasnya lebih tipis kali ya, makanya kelihatannya dia lebih tipis lagi dibanding yang ini. Yang gue punya ini cetakan kedua tahun 2014, diterbitkan oleh penerbit Bukune. Gue sebenarnya nggak beli novel ini sih, jadi ini tuh semacam bonus gitu pas pre-order KKN di Desa Penari. Jadi setiap beli satu novel KKN di Desa Penari, bonus satu buku lagi dari Bukune, yaitu ini bukunya. Dan ternyata ceritanya lumayan bagus, banyak kejutan dan gue suka. Novel yang ketiga judulnya My Favorite Distraction karya Nala. Ini terbitan dari Bentang Belia tahun 2017, terdapat 178 halaman. Dan gue beli novel ini karena lagi diskon. Waktu itu harganya jadi cuma 15 ribuan aja, makanya gue langsung beli tanpa pikir panjang. Dan sebenarnya gue belum baca novel ini, walaupun udah lumayan penasaran tapi belum sempat baca novel ini. Yang keempat ada Brother Maker karya Wulan Fadi, terbit pada tahun 2016, diterbitkan oleh penerbit Bukune. Terdapat 184 halaman, lumayan tipis. Jujur aja gue beli buku ini tuh karena penulisnya Wulan Fadi. Jadi ketika itu gue lagi suka banget sama karyanya Wulan yang lain. Terus yaudah gue penasaran sama novel ini karena sinopsisnya menarik banget. Ini gue bacain ya. Bagi lelaki itu, kemenangan adalah mimpi yang belum selesai. Sedang bagi lelaki satunya lagi, kemenangan adalah mimpi yang tak akan pernah usai. Di kompetisi sebelumnya, mereka adalah orang yang sama-sama kalah. Namun kali ini, masing-masing akan membuktikan kalau dirinya pantas menjadi juara. Sayangnya, semua harus dibayar dengan perubahan sikap orang-orang terdekat, luka, perselisihan, dan juga pertemuan manis dengan gadis yang mungkin mereka cinta. Dalam Brother Maker, kamu akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengejar angan dengan alasan dan jalan yang berbeda. Mereka percaya mimpi adalah sesuatu yang mesti dimiliki setiap orang. Tapi benarkah menang harus selalu jadi tujuan akhir? Terus tagline-nya juga bagus banget, mimpi, luka, dan cerita kemenangan kita. Tapi sayangnya gue gak begitu suka sama ceritanya. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue banget. Oke, next novel yang kelima judulnya Narik Sukmo, Menari atau Mati,
terbitan penerbit Loveable pada tahun 2019. Terdapat 193 halaman, lumayan tipis kan. Gue belinya pas 11-11 karena judulnya menarik banget. Menari atau mati, kan serem ya. Terus juga covernya nih ngeri banget. Harganya juga murah, waktu itu diskon jadi sekitar 25 ribuan. Harga normalnya itu 76.500, jadi lumayan banget diskonnya. Gue belum baca novel ini sih sebenarnya karena belum ada waktu aja. Tapi pengen segera gue baca kok. Novel yang ke-6 judulnya Shaidan karya Hannah Margareta. Ini yang gue punya cetakan kedua, terbit pada tahun 2017, diterbitkan oleh penerbit Romancius. Jumlah halamannya 192 halaman. Ini ada tanda tangannya juga. Parah, udah kuning banget. Udah banyak jamur-jamurnya. Emang udah lama banget sih novelnya. Gue baca novel itu pas masih SMP. Sekarang gue udah kuliah, jadi udah lupa banget sama ceritanya kayak gimana. Kalau misalnya kalian penasaran, gue udah pernah review kok di Instagram, silahkan dicek. Yang ketujuh, Aku Kopi dan Kamera karya Ainun Nufus. Ini terbit pada tahun 2017, terdapat 185 halaman. Dan yang gue punya ini diterbitkan melalui penerbit indie, Diandra Kreatif. Tapi setahu gue diterbitkan lagi sama penerbit Stiletto kalau nggak salah. Nanti gue akan cari tahu deh. Gue akan insert fotonya yang diterbitkan oleh penerbit Stiletto. Gue beli buku ini karena penulisnya Ainun Nufus. Gue waktu itu lagi suka juga sama karya-karyanya Ainun Nufus. Akhirnya gue beli novel ini dan ternyata ceritanya menarik, ringan, dan asyik banget untuk dibaca pas lagi santai. Yang ke-8 ini novel horor lagi, Kembar Gaib karya RD, diangkat dari cerita asli karya Irfan Syam. Novelnya terbit pada tahun 2018, diterbitkan oleh penerbit Coconut dengan harga 65.000. Terdapat 202 halaman dan waktu itu gue beli novel ini karena lagi diskon cuma 25 ribuan aja dari harga normalnya 65.000. Gue udah pernah review novel ini di YouTube gue, jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung nonton videonya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Yang ke-9 ini novel horor lagi, judulnya Horor Kamar 022 karya Kiyu Luxury, terbit pada tahun 2014, diterbitkan oleh penerbit Eutenia. Terdapat 152 halaman. Gue beli novel ini karena lagi diskon, jadi cuma 10 ribuan aja, makanya langsung gue beli. Yang ke-10 ada After You Have Gone karya Ardelia Karissa, terbit pada tahun 2017, diterbitkan oleh penerbit Bentang Belia. Ini merupakan seri kelima dari Belia Writing Marathon. Terdapat 150 halaman, lumayan tipis. Gue beli buku ini karena covernya bagus banget, warnanya cantik, lucu banget. Terus juga waktu itu gue sempet pengen ngoleksi semua serinya BWM. Kebalik, sorry. Tapi ternyata sampai sekarang gue baru punya 2. Ini sama yang satu lagi, judulnya apa ya gue lupa. Oh ya, gue juga udah review novelnya di Instagram. Jadi buat kalian yang mau baca reviewnya bisa langsung cek di Instagram gue. Yang ke-11 Psychopath Logic karya Clivenzia. Ini kumpulan cerita dari beberapa psikopat. Ada Rossi, Tio, Bella, Peter, Ted, dan Tanaka. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Galaxy Media, terdapat 200 halaman. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin gue dari lama pasti tahu kalau gue tuh nggak sengaja beli buku ini. Jadi sebenarnya gue itu beli Aku Tahu Kapan Kau Mati, tapi sama si toko bukunya malah dikirim buku ini. Tapi ternyata bukunya lumayan seru. Gue udah review juga di YouTube, jadi buat kalian yang mau nonton reviewnya nanti bakal gue taruh link videonya di deskripsi di bawah.
Yang ke-12, Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El Shirazi, diterbitkan oleh penerbit Republika. Ini tipis banget, cuma 110 halaman dan ada 2 cerita di sini. Jadi novel mini yang pertama judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra, dan novel mini yang kedua judulnya Tetes Embun Cinta Niala. Dan dua-duanya sumpah itu bagus banget. Ini yang gue punya cetakan ke-29. Cetakan pertamanya itu terbit pada tahun 2005. Jadi ini udah 29 kali cetak ulang, keren banget. Gue beli buku ini karena salah satu temen gue nyaranin gue untuk baca buku ini. Ya udah akhirnya gue beli. Meskipun tipis, tapi novel ini penuh makna, menyadarkan gue kalau fisik itu bukan segalanya. Jadi buat kalian yang suka insecure dan kurang bersyukur, coba deh baca buku ini. Novel ke-13, 14, 15-nya gue satuin aja karena semuanya adaptasi dari skrip film. Yang LLS ini ada 189 halaman. Terus yang Love Story 2 ada berapa nih halamannya? 150-an. Terus I Love You From 38,000 Feet ada 188 halaman. Dan jujur aja gue beli 3 novel ini tuh karena Rizky Nazar. Di LLS 2 ada Rizky Nazar, di I Love You From 38,000 Feet ada Rizky Nazar juga. Kalau di LLS 1 walaupun gak ada Rizky Nazar, tapi gue sering lihat promo novel ini di sinetronnya Rizky Nazar, makanya gue beli juga. Buat kalian yang penasaran sama novel ini, menurut gue mending nonton filmnya aja, karena film sama novelnya gak beda jauh kok. Tapi kalau untuk ngoleksi aja gitu, silahkan beli novelnya karena udah murah banget. Sering lihat banget harganya 5.000 langsung di penerbitnya, di Loveable Store di Shopee. Oke, jadi ini adalah 15 novel tertipis yang gue punya. Buat kalian yang nggak terlalu punya banyak waktu luang untuk baca buku, bisa banget nih baca buku yang tipis-tipis kayak gini. Nanti gue bakal taruh rekomendasi toko bukunya, siapa tahu kalian penasaran sama salah satu buku ini. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye. Apa sih pada motor lewat terus hari ini? Novel yang ke-6 ada Syaidan karya Hana Margareta.